Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman toko kelontong. Untuk pertemuan kali ini kami coba akan mengangkat ilmu tentang penataan barang atau penataan produk sama penataan rak-rak display di dalam toko kelontong, atau istilah yang dipakai untuk supermarket atau minimarket. Istilah kerennya adalah planogram. Mencoba melihat dan mengamati minimarket yang sudah menjamur ya. Bahkan di tempat saya sendiri di Kabupaten Klaten, kecamatan, bahkan di Kelurahan Trucuk itu yang notabene masyarakatnya sangat sedikit dengan latar belakang petani, itu ada beberapa Alfamart sama Indomart. Dulu saya pikir itu tidak laku karena memang latar belakang penduduk kami adalah seorang petani ya. Tetapi sekali lagi untuk saya pribadi itu sangat tercengang ya, karena mereka itu rame dengan omset yang kalau saya tanya-tanya sama kepala toko atau mungkin sama karyawannya, itu sangat luar biasa. Untuk produk-produknya saja bahkan hampir 15 juta per hari, itu belum produk-produk digitalnya ya. Produk digitalnya itu sangat tinggi. Dengan berlandaskan seperti itu, apa salahnya kalau kita mencoba mencari tahu atau mempelajari bagaimana sistem mereka berjalan. Pertanyaannya adalah bagaimana toko atau warung kita, jadi bagaimana sekelas kita bisa menerapkan sistem yang seperti itu. Jadi memang apa-apanya serba terbatas ya. Misal ternyata toko kita itu ukuran 4x3 mungkin, itu bagaimana mau menerapkan dengan atau mungkin mau membandingkan dengan toko yang sistemnya sudah matang dan untuk luasnya sendiri sangat mungkin berlipat-lipat ya, bisa 7 kali lipat. Sebenarnya itu bukanlah suatu masalah yang besar ya. Memang mereka punya keunggulan sendiri, bahkan dan kita pun ada keunggulannya. Jadi memang mereka mempunyai keunggulan, prosesnya cepat dan kelengkapannya bagus. Kita punya keunggulan keramahan, kemudian kita punya keunggulan barangnya lebih murah. Oh ya, kembali lagi ke topiknya ya. Bagaimana kita mau menerapkan padahal toko kita masih kecil dan modal masih kecil. Menurut saya pribadi, memang kita itu memang harus optimis tapi harus diimbangi dengan realistis. Realitanya bagaimana? Memang keadaannya memang memang untuk tempatnya sendiri masih kecil, kemudian untuk jenis dan macam barangnya itu masih sedikit. Tapi kalau dari saya memang bukan jangan hanya karena itu kok kita nggak mau belajar soal panograf atau mungkin mau belajar tentang sistem yang sudah teruji keberhasilannya ya. Itu bukan hanya di wilayah saya ya, mungkin bukan hanya di desa atau di kota. Jadi memang sudah di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, bahkan di seluruh Indonesia itu sudah jalan, dan memang itu sekarang sudah menjamur. Dan itu sang pemiliknya itu memang bukan orang yang lemah secara ekonomi ya. Itu memang saya sempat browsing di internet, memang untuk bergabung sama kemitraan itu memang paling rendah itu kalau tidak salah 1,5 miliar ya. Jadi itu untuk toko baru, jadi memang tempatnya masih baru, toko baru istilahnya itu masih merintis, itu sudah dikasih anggaran 1,5 miliar. Dan fantastisnya untuk
untuk toko yang sudah berjalan, kemudian ada data omsetnya segini-segini, itu bisa sampai harga ya, itu kemitraan bisa atau boleh membeli atau mengambil alih itu kemitraannya itu dengan harga itu 3 miliar sampai 5 miliar. Itu kalau untuk kita yang kemungkinan modalnya cuma 4 atau 5 juta, itu membayangkan saya saja nggak bisa ya, atau mungkin bahkan saya sendiri nggak tahu itu 1 miliar itu nolnya berapa, saya nggak tahu. Pada intinya panografi itu adalah seni atau mungkin cara, jadi tata cara memajang rak ataupun memajang produk di dalam rak ya, intinya seperti itu. Kenapa harus pakai ilmu panograf? Itu karena memang yang kita anggap sepele, bahkan kita ya se, selaku pelaku ya, bahkan kita pelaku usaha yang kemarin-kemarin menganggap itu tidak ada ilmunya, tapi ternyata hal yang membuat kita oh enak ya kalau di sini, oh rapi ya, ternyata itu ada ilmunya. Dan ilmu-ilmu itu memang mereka pelajari, mereka mereka buat riset, buat data, jadi memang dipraktekkan, nanti dilihat bagaimana, dicoba begini. Jadi mereka itu seperti itu, membuat riset dan membuat data. Jadi tidak semerta-merta membuat seperti itu. Jadi memang apa salahnya kalau hari ini kita mencoba belajar untuk mengetahui tata letak atau mungkin panograf atau apa tadi ya, lupa saya ya, itu penataan barang ya. Untuk nilai plusnya bagi kita adalah kita nggak terlalu pusing semisal ada pelanggan atau customer itu mencari barang ya, jadi memang di situ aja, nggak kemana-mana. Kemudian memang tertata rapi, tertata dengan jelas ya, teratur. Kemudian sisi positifnya atau sisi baiknya kepada kita adalah kita itu akan tahu ketika barang itu sudah berkurang ataupun habis ya. Jadi memang kelihatan, masalahnya memang penataannya dibuat seperti itu, jadi tidak ada unsur saling tindih. Kemudian untuk manfaat ketiga bagi pemilik atau ownernya adalah kita itu mudah untuk membersihkan, jadi untuk memantau dan membersihkan itu mudah. Kemudian itu manfaat bagi owner ya. Sekarang manfaat bagi customer sendiri adalah mereka mudah mencari barang yang mereka inginkan atau mereka butuhkan ya. Kemudian mereka jelas, jadi jelas itu oh ini harganya segini ya, jelas. Kemudian mereka sesuatu hal yang rapi dan sesuatu hal yang teratur itu ternyata membuat mata itu nyaman, atau apa istilahnya ya, intinya itu enak dilihat. Kemudian itu manfaat lainnya bagi customer adalah tidak terlalu pusing, atau mungkin bisa lebih cepat untuk kegiatan transaksi itu terlalu cepat ya. Ini sedikit contoh penerapan di toko kami. Memang masih jauh dari apa yang kita pelajari, itu memang masih jauh, tetapi memang kita berangkat dari sedikit, kita berangkat dari apa yang kita bisa, dan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Oke, kemudian semoga teman-teman dengan melihat atau mendengarkan video ini
dapat inspirasi atau mungkin pandangan baru, cara pandang baru. Misal ada kekeliruannya, harap dimaklumi, memang kita sedang belajar. Kemudian ketika ada yang ditanyakan, mohon komen di kolom komentar, atau mungkin ada masukan silahkan dikasih masukan. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Salam bertoko, salam sukses. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika dirasa video ini bermanfaat ataupun Anda terinspirasi oleh video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe supaya kami semangat membuat video dan berbagi ilmu.